Pemirsa, sidang pra-peradilan jilid 4 yang dilakukan oleh Roy Suryo kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan ini masih berfokus pada pengujian keabsahan status pencekalan Roy Suryo ke luar negeri oleh Polda Metro Jaya. Setelah sempat ditunda pada 7 Agustus lalu, sidang pra-peradilan jilid 4 Roy Suryo kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kali ini Roy Suryo menggugat terkait status pencekalan ke luar negeri dirinya oleh Polda Metro Jaya. Agenda sidang adalah pembacaan permohonan pra-peradilan yang disampaikan tim kuasa hukum Roy Suryo. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum Roy menyatakan pencekalan atas diri pemohon telah kadaluarsa dan tidak berlaku lagi. Sidang yang juga dihadiri oleh tim Bitkum Polda Metro Jaya selaku termohon berlangsung kurang lebih selama 1 jam. 2 atau 3 hal. Pertama soal pencekalan. Jadi pencekalan itu pertama harusnya memang sudah berakhir. Dan yang kedua harusnya Mas Roy dalam kondisi yang tidak lagi dicekal. Tetapi pencekalan awalnya itu sendiri sudah cacat hukum karena tidak disampaikan kepada tersangka, dalam hal ini Mas Roy. Jadi kita mengatakan tidak hanya sudah berakhir tapi juga cacat hukum. Ada bukti nggak bahwa saya tidak menerima pemberitahuan SPDP dan lain sebagainya? Jelas. Padahal dengan mudahnya harusnya termohon itu bisa menyampaikan kepada saya karena saya itu selalu tertib. Mulai dari awal November sampai dengan terakhir wajib lapor, dan itu sejumlah 30 kali saya sudah wajib lapor. 2 atau 3 minggu pertama itu seminggu 2 kali, Senin Kemis, berikutnya setiap minggu. Itu kan ada kesempatan. Kalau memang penyidik mau melakukan pada saat itu, pada saat wajib lapor, surat itu disampaikan. Ini loh ada perkembangan SPDP. Ini loh ada surat pencekalan. Saya pastikan saya tidak menerima sama sekali. Jadi itulah makanya kami ajukan pra-peradilan yang keempat ini. Terkait agenda lanjutan persidangan, saat ini belum dapat dipastikan dan masih menunggu jadwal resmi yang akan ditentukan oleh majelis hakim dalam beberapa pekan ke depan lantaran ada beberapa hari libur nasional. Dari Jakarta, Selena Yahya, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sidang lanjutan gugatan pra-peradilan Dr. Tifa kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang adalah pembuktian dari pemohon. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa Jumat siang. Agenda sidang merupakan pembuktian dari pemohon. Dalam sidang kali ini, tim Dr. Tifa menghadirkan sejumlah bukti. Salah satunya putusan sela dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dr. Tifa juga membantah mangkir dari persidangan sebelumnya. Ia pun menyatakan pihaknya menunggu banding dari JPU. Ya, tidak benar bahwa saya tidak hadir. Saya ada di pada tempat tersebut. Tetapi Anda semua juga bisa melihat melalui live streaming yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur bahwa persidangan boleh dikata tidak jadi dilakukan. Ya, karena pastilah hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur tahu bahwa kami sedang menjalankan sidang pra-peradilan di PN Jakarta Selatan. Oleh karena itu maka sidang kemarin berlangsung amat sangat singkat. Pada amar putusan yang sudah diketok palu oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sudah jelas ya, 23 Juli 2026 sudah jelas bahwa sidang saya sudah dinyatakan batal demi hukum, ya. Artinya sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Sebelumnya dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tim jaksa meminta Dr. Tifa kembali melakukan wajib lapor. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sebelumnya dalam sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tim jaksa meminta Dr. Tifa kembali melaporkan atau melakukan wajib lapor. Permintaan ini pun dinilai kuasa hukum Dr. Tifa sebagai keraguan-raguan JPU terhadap status Dr. Tifa. Sidang pembacaan dakwaan Dr. Tifa yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ditunda hingga 27 Agustus 2026. Penundaan dilakukan karena Dr. Tifa tidak hadir di persidangan. Sebelum sidang ditutup, jaksa penuntut umum meminta majelis hakim mewajibkan Dr. Tifa melakukan wajib lapor. Namun hal itu dinilai kuasa hukum Dr. Tifa mencerminkan keraguan-raguan tim jaksa atas status Dr. Tifa.
Panggil kembali akan kami panggil kembali untuk kesempatan berikutnya. Namun sebelum sidang ditutup, kami ingin menyampaikan untuk melakukan permohonan mewajibkan terdakwa melakukan wajib lapor kembali kepada kami majelis, karena menghadirkan terdakwa pada persidangan juga merupakan salah satu tugas dari penuntut umum, dan pada saat dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, terdakwa ini sepakat untuk kooperatif, dan salah satu nilai kooperatifnya adalah untuk dipanggil apabila ada wajib lapor. Demikian majelis. Maaf ya, nanti seperti yang sudah saya sampaikan masih ada kesempatan memanggil. Nanti berikutnya kita tetapkan begitu ya. Itu ya Pak ya. Mohon maaf ya Pak ya, karena di sini terdakwa belum hadir, penasihat hukum untuk mewakili gitu ya, belum mendampingi. Enggak, kita nanggapi begini aja. Dikatakan Enggak usah Pak ya. Kalau memang wajib lapor kembali, berarti statusnya tersangka. Saya belum menetapkan kalau wajib lapor kembali. Jadi dipanggil terlebih dahulu untuk persidangan hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Begitu ya. Karena ada pukul 09.00 gitu ya. Ya, sidang selesai ditutup. Majelis Hakim pun belum menyanggupi permintaan jaksa terkait wajib lapor Dr. Tifa. Selanjutnya sidang akan kembali digelar pada Kamis 27 Agustus 2026 mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan News melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato rancangan anggaran pendapatan belanja negara atau RAPBN tahun 2027 beserta nota keuangan dalam rapat paripurna DPR RI pada Jumat siang. Penyampaian ini berlangsung dalam rangkaian agenda kenegaraan menjelang HUT RI ke-81. Pemirsa, penyampaian nota keuangan dan RAPBN 2027 ini memberikan gambaran mengenai arah anggaran pemerintahan Prabowo Gibran pada tahun ketiga. Prabowo menyebut RAPBN 2027 fokus pada 8 program kerja prioritas nasional. Rancangan anggaran belanja negara tahun 2027 naik sebesar 254,5 triliun dari APBN 2026, yakni menjadi 4.097,2 triliun rupiah. Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6%, naik dari yang sebelumnya 5,4%. Kemudian tingkat kemiskinan serta tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun pada 2027. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia harus berani menjadi penentu harga untuk komoditas strategis nasional dan menolak jika harganya diatur oleh negara lain. Hal itu disampaikan dalam pidato nota keuangan dan RAPBN 2027 di Kompleks Parlemen pada Jumat sore. Saya tidak mengerti di mana diajarkan ilmu ekonomi semacam ini. Kitanya punya barang, orang lain menentukan harganya. Saya bertanya kepada wakil-wakil rakyat, mau kita teruskan situasi seperti ini? Emak-emak susah payah membatik, orang lain yang menentukan harga batik yang mau dijual. Luar biasa. Keadaan ini harus berani kita ubah. Saya minta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat untuk kita ubah ini. Dan saya katakan di sini, saya yakin saudara-saudara mendukung saya. Kalau mereka tidak mau bayar harga yang kita pasang, nggak usah beli. Lebih baik komoditas itu, nikel itu, timah itu, emas itu, semuanya biar di tanah untuk anak cucu kita. Batu bara kita, gas kita, minyak kita, biar di tanah. Kopi kita, biar kita minum sendiri. Kesal dengan pelaku korupsi MBG, Presiden Prabowo Subianto menyebut mereka biadab. Prabowo juga menilai para koruptor di tubuh MBG adalah orang-orang yang tidak memiliki nilai kemanusiaan.
Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Nilai tambah. Kekesalan Presiden Prabowo Subianto kepada para pelaku korupsi MBG tidak terbendung. Menurutnya, selain tidak pantas dihormati, pelaku korupsi MBG adalah orang-orang biadab. Tidak hanya itu, Prabowo menilai para pelaku korupsi MBG adalah orang-orang yang tidak memiliki nilai kemanusiaan. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan. Kemarahan Presiden beralasan, pasalnya program unggulan makan bergizi gratis disusupi para pelaku korupsi. Tidak tanggung-tanggung, pelakunya adalah para petinggi di Badan Gizi Nasional. Mereka adalah Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, dan dua wakilnya, Sony Sonjaya juga Lodoik Pusung. Ketiganya disebut terlibat praktek jual beli titik dapur MBG hingga penjualan food tray. Belakangan, Kejagung juga menetapkan 4 tersangka lain dari pihak swasta, termasuk 1 orang jenderal polisi. Walaupun disusupi pelaku korupsi, Presiden tidak berhenti melanjutkan program makan bergizi gratis. Presiden lalu melantik Nani Estiang sebagai kepala BGN baru. Setelah Nani mengundurkan diri, kini Badan Gizi Nasional dinakodai pimpinan baru, yakni Sudaryono. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kesehatan rakyat Indonesia menjadi prioritas untuk memajukan bangsa. Salah satu yang akan diperbaiki adalah perbaikan puskesmas di seluruh daerah Indonesia. Puskesmas kita sudah puluhan tahun tidak diperbaiki. Puskesmas harus menjadi benteng pertama yang menjaga kesehatan bangsa. Puskesmas adalah pintu pertama negara ketika rakyat sakit. Di sanalah ibu memeriksa kandungan, bayi mendapat imunisasi, anak diperiksa pertumbuhannya, penyakit dideteksi sebelum menjadi lebih berat. Mulai tahun 2027 pemerintah akan merenovasi 10.000 puskesmas di 7.280 kecamatan di seluruh Indonesia. Setiap puskesmas akan memperoleh anggaran perbaikan sekitar 4 miliar rupiah. Tentunya daerah yang lebih terpencil, daerah yang lebih terluar dan tertinggal harus mendapat lebih. Selain itu, kita juga akan merenovasi dan membangun lebih baik lagi 514 laboratorium kesehatan masyarakat atau Labkesmas di 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Program renovasi puskesmas dan Labkesmas ini harus selesai paling lambat pada tahun 2030. Rakyat tidak boleh menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Negara harus hadir sedekat mungkin dengan tempat rakyat hidup. Untuk itu kita juga akan membuat ambulans udara dengan helikopter, dengan pesawat kecil yang bisa mendarat di lapangan-lapangan rumput, di lapangan-lapangan pasir, bisa mendarat di pinggir sungai, supaya tidak ada rakyat kita yang tidak bisa dievakuasi kalau dia sakit. Saya mendapat laporan banyak ibu-ibu yang meninggal karena harus menempuh jalan 7 jam sampai 9 jam pada saat melahirkan. Pada saat sudah waktu mau pecah harus 9 jam karena tidak ada jalan yang baik, karena jembatan tidak bagus. Akhirnya banyak ibu-ibu meninggal di daerah-daerah yang tidak jauh dari ibu kota. Untuk itu kita harus mencari terobosan inovatif. Salah satu jalan adalah
ambulans udara, bahkan nanti juga tim dokter terbang. Kalau perlu, dokter yang terbang ke tempat rakyat sakit keras atau menghadapi bencana. Saudara kalian, kedua, kita akan membangun dan merevitalisasi 441 rumah sakit umum daerah. Setiap dari 514 kabupaten dan kota kita harus memiliki rumah sakit yang canggih yang bisa menyelamatkan rakyat secepat mungkin. Sebelumnya dalam sidang tahunan MPR RI, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pemerintahannya telah berhasil membuat 121 kebijakan transformatif dalam waktu kurang dari 2 tahun. Pemirsa, dalam pidatonya pagi kemarin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menjabarkan kinerja pemerintahannya. Prabowo menyebut telah berhasil mengatasi masalah yang selama puluhan tahun tidak terselesaikan melalui keputusan yang berani dan melahirkan 121 kebijakan transformatif. Di antaranya melakukan swasembada pangan, program makan bergizi gratis, turunnya harga pupuk, peningkatan pertumbuhan ekonomi, nilai investasi yang terus meningkat, pembenahan BUMN hingga kenaikan gaji hakim. Para mantan ketua, para wakil ketua dan para penasihat khusus presiden, Jaksa Agung. Ya, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan realisasi investasi Indonesia tahun ini meningkat dari tahun lalu, yakni sebesar 1.010 triliun rupiah dengan 1,4 juta lapangan kerja baru. Ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun ini tumbuh 5,61%, tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Alhamdulillah, karena kerja keras kita, karena kepercayaan rakyat kepada pemerintah, di tengah ketidakpastian global, investasi tetap tumbuh. Sepanjang 2025, realisasi investasi mencapai 1.931 triliun rupiah dan telah menciptakan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja. Pada semester pertama 2026 ini saja, realisasi investasi mencapai 1.010 triliun rupiah dan telah menciptakan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja. Ekonomi kita pada kuartal pertama tahun 2026 tumbuh 5,61% dan pada semester pertama tahun 2026 tumbuh 5,45%. Ini adalah pertumbuhan kuartal pertama dan pertumbuhan semester pertama tertinggi dalam 13 tahun terakhir ini. Dengan kebijakan-kebijakan yang tepat, yang rasional, yang menggunakan akal sehat, saya yakin pertumbuhan ekonomi kita di akhir tahun ini bisa mencapai angka 6%. Tetapi saya tegaskan di hadapan majelis ini, bagi saya pertumbuhan dan investasi bukan tujuan akhir. Tujuan kita adalah kesejahteraan rakyat kita. Ya, sementara itu Ketua MPR Ahmad Muzani menekankan posisi non-blok Indonesia dan juga keterlibatan Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Ketua MPR juga menggaungkan dukungan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina. Indonesia berkewajiban ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena itu, politik luar negeri bebas aktif berarti bebas menentukan pendirian berdasarkan kepentingan nasional, tidak berpihak kepada salah satu blok manapun.
Indonesia harus tetap konsisten menolak perang sebagai cara menyelesaikan perselisihan antar negara. Dalam bahasa yang sederhana, sering disampaikan oleh Presiden Prabowo, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Serangan terhadap negara yang berdaulat tidak dapat dibenarkan. Kedaulatan wilayah dan kemerdekaan politik setiap warga wajib dihormati. Tidak boleh ada negara manapun yang merasa berhak untuk menentukan nasib bangsa lain. Karena itu, melalui mimbar yang terhormat ini, kami menyerukan penghentian perang di kawasan Timur Tengah dan di belahan dunia lainnya. Mengutamakan diplomasi sebagai jalan untuk membicarakan semua perbedaan. Kita tidak boleh kehilangan kata-kata dan kesabaran untuk mencari jalan perdamaian melalui meja perundingan. Perdamaian adalah keberanian untuk menahan diri, kesediaan mendengar, dan kemampuan menempatkan kehidupan manusia di atas ambisi kekuasaan. Dunia tidak membutuhkan perang, dunia membutuhkan keberanian untuk berdamai. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Perang juga telah membawa korban bagi pemimpin Iran. Karena itu, dalam forum yang mulia ini, kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas wafatnya Rahbar, pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Perkenankan pula kami menyampaikan bela sungkawa dan simpati yang setulus-tulusnya atas wafatnya Emir Qatar, Syekh Hamid bin Khalifa Al Thani. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dalam persoalan Palestina, sikap Indonesia tidak pernah berubah dan tidak pernah bergeser. Dukungan atas perjuangan Palestina bukanlah permusuhan terhadap satu agama atau bangsa. Dukungan terhadap perjuangan Palestina dan kemerdekaan Palestina berakar pada sejarah perjuangan bangsa dan konstitusi. Bangsa Indonesia mengalami sendiri pahitnya penjajahan perang. Karena itulah kita tidak dapat berdiam diri ketika bangsa lain masih hidup di bawah pendudukan dan kekerasan. Kita mendukung hak rakyat Palestina untuk merdeka, berdaulat, dan hidup secara bermartabat di tanah airnya sendiri. Rakyat dan bangsa Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina. Ya pemirsa, ada yang menarik dalam sidang tahunan yang digelar pada hari ini. Ya, kemarin Presiden Prabowo mengundang 8 tamu spesial ke gedung MPR DPR. Hadir bersama kita. Ya pemirsa, Kristina. Presiden Prabowo Subianto mengundang 8 orang dari berbagai elemen masyarakat untuk menghadiri sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR dan DPD RI. Beberapa tamu diantaranya adalah anak-anak dari sejumlah daerah seperti Christine Below. Tak hanya itu, Presiden juga mengundang Rizky, siswa sekolah rakyat yang terus berjuang mengejar cita-cita di tengah keterbatasan. Mengayuh sepeda puluhan kilometer sambil membawa. Informasi lainnya pemirsa, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mendukung putusan MK tentang pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden. Ya, menurut Supratman, putusan MK tersebut memberikan kepastian hukum terkait pidana yang menyangkut harkat dan martabat Presiden maupun Wakil Presiden. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mendukung penuh putusan Mahkamah Konstitusi tentang pasal penghinaan Presiden. Menurut Supratman, putusan MK semakin mempertegas aturan yang sudah ada. Putusan ini juga memberikan kepastian hukum terkait ketentuan pidana yang menyangkut harkat dan martabat Presiden maupun Wakil Presiden. Hal itu disampaikan Supratman saat menghadiri sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD RI di Kompleks Parlemen. Undang-undang KUHP kita sebenarnya itu sudah maksudnya sama, ya kan? Cuman MK mempertegas bahwa hanya Presiden dan Wakil Presiden yang boleh melaporkan.
sebenarnya tidak jauh berbeda, hanya lebih mempertegas dari apa yang diatur di KUHP sebelumnya. Malah bagus, kita dukung. Jadi tidak ada tafsir-menafsir lagi bahwa kalau terkait dengan pasal penghinaan yang terkait dengan harkat dan martabat presiden maupun wakil presiden, maka presiden dan wakil presiden sendiri yang harus melaporkan. Saya rasa clear kok putusan MK-nya. MK sebelumnya memutuskan dugaan tindak pidana penghinaan hanya bisa diproses secara hukum jika dilaporkan langsung oleh presiden dan wakil presiden. Hal itu ditegaskan oleh MK lewat putusan yang menguji Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Jakarta, Amri Narida, Hoirudin Ayus melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan RI Purbayudi Sadewa menepis anggapan bahwa pemerintah memburu pengusaha kontrakan terkait dengan pajak penghasilan. Ya, menurutnya terkait pajak kontrakan adalah perlakuan pemungutan pajak penghasilan biasa. Pajak kontrakan itu nggak ada, Pak. Nggak ada secara khusus kita akan ngejar kontrakan, itu biasa aja, bisa siswa. Tapi kan normalnya kalau ada income ya bayar pajak, itu kan biasa. Cuman kalau kita akan ngejar kontrakan, nggak ada perintah seperti itu. Jadi bukan pajak baru. Dan Pemirsa, Partai Perindo sukses menggelar bimbingan teknis bagi para kader muda dan saksi di Jakarta Barat. Acara ini juga menjadi langkah dalam mempersiapkan verifikasi partai politik sekaligus mengakomodasi keterlibatan anak muda untuk dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Menjelang tahun politik 2029, Partai Perindo terus memperkuat struktur organisasi, salah satunya melalui bimbingan teknis yang diikuti ratusan kader muda. Kehadiran mereka menjadi bukti kepedulian generasi muda terhadap masa depan bangsa melalui jalur politik kini semakin tinggi. Kegiatan ini menunjukkan peran aktif Partai Perindo dengan membina generasi muda, sekaligus menargetkan seluruh kader memiliki pemahaman yang seragam dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Kita hari ini ada bimbingan teknis untuk kader-kader Partai Perindo di Jakarta Barat karena kita sedang mempersiapkan verifikasi partai politik sekaligus memperkuat struktur partai gitu. Jadi saat ini kami sedang mentransformasi struktur Partai Perindo. Kami melalui kawan-kawan kepemudaan, kawan-kawan muda, kita ajak bagaimana berperan dalam politik. Dan hari ini melalui wadah Partai Perindo, kita ajak mereka untuk belajar berpolitik, belajar membangun negeri, belajar membangun bangsa melalui partai politik, yaitu Partai Perindo. Partai yang dipimpin Angela Tanusudibio terus mendorong generasi muda menjadikan politik sebagai sarana utama untuk menyalurkan aspirasi serta menghadirkan perubahan sosial yang konkret di tengah masyarakat perkotaan seperti Jakarta. Dari Jakarta, Selena Yahya, Jemi Jasin, iNews melaporkan.